Qala SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yalqallaha ahadun bidzanbin a'zama min jahalati ahli. Tidaklah seseorang kepala rumah tangga, suami, nanti ketemu sama Allah Ta'ala membawa dosa yang lebih besar daripada dosa bodohnya istri dan anak-anaknya. Jadi kalau sampai nanti dia pindah ke akhirat, ternyata istrinya, anak-anaknya tidak tahu ilmu sholat, nggak tahu ilmu wudhu, ya nggak tahu ilmu puasa, nggak tahu ilmu tauhid tentang mana yang buat murtad, mana yang menyelamatkan diri agar tidak murtad. Kan ada itu ilmu tauhid juga fardu ain, harus dipelajari. Nah, ternyata istrinya nggak pernah diajarin, anaknya nggak pernah diajarin. Nanti suami yang semacam ini di akhirat itu membawa dosa yang paling besar, yaitu dosanya. Dosa yang paling besar yaitu keluarganya nggak diajari sholat, nggak diajari wudhu. Nah, kadang-kadang nih ibu-ibu juga menjadi ikut andil terhadap dosanya suami. Kenapa? Anaknya diajari sekolah, diajari bangun pagi, tapi nggak diajari subuh pagi, nggak diajari sholat subuh. Anaknya diajari ya untuk gosok gigi dan lain sebagainya, bahkan nyanyi diajari, tapi Al-Fatihah nggak pernah diajari. Nyanyinya disimak, jangan sampai salah, malu nanti mama. Ngajinya nggak pernah disimak. Itu nanti juga istri yang model begini sama anaknya dituntut di akhirat. Ibu yang model begini dituntut sama anaknya di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa qala al-Imam al-Ghazali fil Ihya. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, yuqalu inna awwala ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Nanti di hari kiamat, disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti di hari kiamat yang pertama kali yata'allaq, ngeret-ngeret gitu, dipegang, diseret-seret, gelantungi ya. Apa ya bahasa, kalau kita mau pergi terus anak megang kaki kita, gandoli kan ya. No, coro Jawa ini pun gampil, gandoli. Lah Indonesianya tuh loh. Apa itu? Ya angel juga kan ya, dipegang, tak mau dilepaskan, diseret-seret. Itu namanya gandoli. Nah, ketahuan bahasa Indonesia ini. Bahasa Jawa singkat, ta'alluq itu bahasa Arabnya ya, digandoli. Nah, katanya Imam Ghazali, ada riwayat yang menyebutkan nanti yang pertama kali gandoli ya, bergelantungan ya, bergelantungan pada seorang suami di hari kiamat, artinya suami itu tidak bisa langsung masuk surga karena dipegang sama seseorang. Nah, itu yang pertama kali yang megangi dia. Mungkin banyak tuh yang gandoli tadi ya, yang nahan. Nah, yang menahan dia untuk tidak melanjutkan langkahnya. Ya itu gandoli. Jadi gandoli itu menahan untuk tidak melanjutkan langkahnya. Tuh mentoh ya. Panjang sekali gitu ya. Itu gandoli. Nah, nanti yang pertama kali gandoli itu dari seluruh makhluk Allah pertama kali adalah ahluhu wa waladuhu. Istrinya dan anaknya. Ya mungkin nanti tonggonya ya. Mungkin nanti temannya juga. Ya mungkin nanti orang yang dia rasani, ya orang dia gunjing juga. Orang yang pernah dia tipu juga akan gandoli. Nanti itu begitu. Tapi dari semua urutan-urutan itu, yang nomor satu istrinya dulu, anaknya dulu. Makanya nih ya, istri sama anak ini kadang ya seneng dunia gawe ruwet, neng akhirat yang meruweti. Naudzubillah min dzalik. Nah ini istri sama anak yang enggak soleh dan tidak solihah. Naudzubillah min dzalik. Ya enggak soleh, enggak solihah di dunia udah buat ruwet, di akhirat jauh lebih ruwet. Podo suami juga begitu. Kalau suami enggak soleh, di dunia udah buat pusing ya, di akhirat mau cari perkara. Ya di akhirat mau cari perkara. Naudzubillah min dzalik. Fayuqifunahu baina yadayillah ta'ala fayaqulun. Kemudian mereka anak dan istri tadi ya akan menghentikan suami tadi di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian mereka berkata, ya Rabbana khudlana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhal wa kana yut'imuna al-haram wa nahnu la na'lam fayaktasullahu lahum minhu. Katanya istri sama anak-anaknya, ya Allah
ini tolong kebaikan-kebaikannya suami saya ini, bapak saya ini, tolong berikan saja ke saya untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Yo, mau buat sendiri aja nggak cukup, apalagi diambil gitu ya. Ya, tolong ini hukum nih suami ini sehingga pahalanya habiskan ya Allah. Serahkan saja ke kami. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia dia tidak mengajarkan kepada kami hal-hal yang wajib yang kami harus tahu. Hal-hal yang wajib, ilmu tauhid tentang mana yang bisa buat orang murtad, itu kan wajib diajarkan karena kalau tidak nanti seseorang bisa murtad. Menyebut muslim kafir itu bahaya itu. Ya, jelas orang muslim kamu kafir dibegitukan. Itu asbabil irtidad, menyebabkan pengucapnya itu murtad itu. Kekafirannya kembali pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik, enggak boleh sembarangan. Ini contoh-contoh ya, banyak. Nanti saya akan jelaskan tuh asbabul irtidad, hal-hal yang menyebabkan seorang murtad. Nanti kita akan belajar di fikih mulai dari situ yang pokok-pokok saja ya, pokok-pokok saja yang fardu-fardu ain, yang wajib. Nah, kemudian dia tidak mengajarkan ilmu puasa. Padahal kita udah balik wajib puasa, ya kan? Sudah punya anak masa belum balik? Ya, wajib puasa, enggak diajarkan sama suami. Nutup aurat. Wah, ini apa lagi? Nutup aurat. Kadang-kadang ada suami ini yang ngeri. Lihat istrinya kalau telanjang seneng. Wah, kamu kok rapat-rapat begitu, tutup semua, kalah cantik sama yang di TV. Dah, buka aja. Pakai yang mini-mini. Ini suami model begini. Ini nanti diseret sama istrinya. Gandoli seret, ayo meluk neraka bareng. Na'udzubillah min dzalik, karena wajib itu nutup aurat. Ya, suaminya harus mengatakan, "Dek, tutup aurat wajib, buka dosa kamu. Dosa haram buka aurat. Wajib tutup aurat." Kadang-kadang kan cuma di rumah. Nah, ini banyak ini yang di rumah buka aurat. Buka aurat itu bukan di rumah atau di luar rumah. Ya, masalahnya tidak boleh dilihat sama yang bukan mahramnya. Gak boleh dilihat sama adik iparnya, gak boleh dilihat sama kakak iparnya. Kadang tinggal satu rumah, ada adik iparnya, ada kakak iparnya, gak pakai jilbab. Dilihat sama laki-laki, adik ipar laki-laki, haram hukumnya. Pembantunya kan sudah seperti anak sendiri, ya itu anakmu. Ya, seperti anak sendiri, ya bukan anakmu, anak angkat. Kan anak angkat saya, Habib, laki-laki anak angkat, ya anak angkat bukan mahram. Anak angkat bukan mahram kecuali udah kamu susuin dulu. Waktu itu ya dari bayi namanya anak susu, bukan anak angkat, anak susu. Kalau anak angkat ambil adopsi dan lain sebagainya, bukan keponakan ya, bukan mahram ya, bukan mahram, nggak boleh lihat aurat kita. Kadang-kadang satu rumah, ya, oh nggak apa-apa ini, kan di rumah. Jadi kalau di rumah boleh itu buka-bukaan, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Urusannya bukan di rumah atau di kamar, tetapi dilihat sama orang lain atau tidak. Di rumah nggak ada orang lain, tapi jendelanya bukaan. Ya, kan nggak ada yang lihat ya. Kalau orang lewat nanti kan lihat. Kamu memberi kesempatan orang untuk melihat, maka membukanya juga haram. Saya di kamar mandi tapi kaca, ketontok sak kampung gitu gimana? Kelihatan satu kampung. Auratnya namanya terbuka. Kadang istri-istri itu kalau dikasih tahu sama suami kan ngeyel. Itu kamu di dapur masak, gak ada yang lihat kan di sini. Itu jendelanya itu bukaan. Jendelanya terbuka. Itu bisa kelihatan. Kalau bisa dilihat dari luar, walaupun kamu di dalam, maka hukumnya tidak boleh. Ya tutupan jendelanya. Kan gelap, ya sudah, tutupan rambutnya. Gampang tuh ya. Gak ada yang susah, panas mana sama api neraka. Jangan begitu Pak, maksud Bapak, jangan radikal. Radikal ini. Ya jelaskan halal haram dibilang radikal kadang urusan fikih ini ya, gak usah kenceng-kenceng. Ini gak kenceng, ini bukan urusan kenceng. Memang hidup ini harus ada aturan yang kencang. Ya seperti misalnya pemerintah memberikan syarat masuk mall harus pakai aplikasi. Kalau nggak ada aplikasi, nggak bisa masuk, begitu ya. Ya kan dia gampang ya, tinggal diinstal pakai aplikasi. Kamu, wah ini nambah beban, ya wes gak usah masuk. Kan selesai ya. Kalau pengen masuk ya kamu
install. Nah, hidup ini ada aturannya. Nah, mau ke akhirat kok nggak diatur sama Allah Ta'ala, diatur sama Allah tidak mau. Seakan-akan surga neraka miliknya dia, urip sakarepe dewe. Nanti dicemplungin rokok ya sakarepe Gusti Allah. Allahumma ajirna minan nar. Nah, ini contoh gitu ya. Nah, kemudian wa kana yut'imunal haram. Ini suami saya, bapak saya dulu biasa ngasih kami makanan yang haram sementara kami enggak ngerti. Ya Allah, makanya saya jadi bapak ini jadi suami takut betul. Kadang-kadang kita ini kerja kan enggak paham ya. Kita kira halal tapi ada hal-hal yang transaksi kita tidak boleh sama syariat. Makanya harus belajar halal haram ini harus betul. Karena kalau enggak nanti suami ngasih istrinya makanan haram dari kerja yang haram, dari rezeki yang haram, maka istri sama anaknya itu nanti kena pengaruhnya. Tidak bisa taat dengan baik dan akan melakukan maksiat. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram lebih layak nanti dibakar oleh api neraka. Makanya di antara bunyi doanya birrul walidain itu ya, di antaranya ada doa untuk orang tua, kita selaku anak itu atau istri juga doakan suaminya, ya Allah, kalau ada rezeki-rezeki haram hasil kerja dari orang tua kami, dari pasangan hidup kami, tolong ya Allah maafkan. Ya, maafkan, jadikan halal ya Allah, ampuni ya Allah. Harus ada seperti itu sehingga udah selesai di dunia gitu loh. Enggak berlanjut sampai akhirat. Kadang-kadang ada suami yang rodok enggak beres. Ada apa? Haram memang, haram apa kamu? Ora gelem golek liyane. Masya Allah. Allahumma ajirna min bojo kono apa kaya ngono ya. Semoga enggak punya pasangan hidup yang seperti itu. Atau kadang istri yang rodok enggak genah. Pak, rempet haram-haram dikit enggak apa-apa. Jangan sok halal-halal banget toh Pak, Masya Allah. Ini istri model begini jangan dituruti. Ya di dunia begini, di dunia udah nyeret ke haram, ya nanti di akhirat nyeret ke neraka. Sama tadi, mas, buka rambut dikit aja kok nggak boleh. Ini kan ada yang model begitu tuh. Naudzubillah min dzalik. Saya yakin bukan ibu-ibu yang ada di sini ataupun di sana. Entah di planet mana, wallahu a'lam. Naam. Fayaktasullah lahum minhu. Maka Allah akan mengkisos tuh, diambil pahalanya diberikan pada istri dan anaknya. Kalau ternyata pahalanya habis, dosa istri sama anaknya dikasihkan kepada suaminya. Ngeri. Akhirnya bareng-bareng nyemplung neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar wa minhum ya arhamar rahimin. Nah ini enggak terasa ini. Mas Seto, jam berapa Mas Seto sekarang? Ya, saya udah bicara 25 menit. Oh, udah 30 menit. Memang kan enggak usah panjang, sedikit tapi diamalkan. Kesimpulan, boleh kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang nomor 1, pertama kali mempelajari ilmu wajib ain, fardu ain, ilmu syahadat ya, tauhid tadi. Kemudian ilmu sholat, ya rukun Islam dulu. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu hukumnya fardu ain. Zakat bagi yang mampu, maka wajib mempelajarinya. Puasa, kalau udah mau masuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan harus sudah paham ilmu puasa, maka wajib mempelajarinya. Sholat, udah balik, mau masuk waktu sholat, harus sudah paham ilmu sholat, wajib mempelajarinya. Ya, haji juga begitu. Kalau udah mampu haji, mau berangkat haji ya wajib belajar ilmu haji. Ini fardu ain. Ilmu yang fardu ain laki perempuan semua harus belajar. Nah, kalau ternyata untuk perempuan yang sudah menikah ini ada tambahan catatan. Tambahan catatan tentang cari ilmu ini. Kalau ilmunya fardu ain, dia wajib keluar dari rumah untuk belajar kalau suaminya tidak mampu mengajari. Kalau suaminya tidak mampu mengajari, tapi suaminya mau belajar dan mengajarkan kepadanya, maka dia tidak boleh keluar dari rumah kecuali atas izin suami. Kalau suaminya melarang dia keluar dari rumah untuk belajar ilmu yang fardu ain, suaminya melakukan perbuatan yang haram, suaminya berdosa. Kalau seorang wanita keluar dari rumah untuk belajar ilmu yang tidak wajib,
Ilmu yang tidak wajib tanpa izin suami maka keluarnya haram. Karena keluar harus dengan izin dan ridho suami. Nah itu urusan ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang sunnah tadi, ya tadi itu. Keluar cari ilmu sunnah bagus, tapi harus izin sama suami. Suami melarang istrinya keluar cari ilmu yang sunnah, boleh nggak? Boleh saja, nggak jadi masalah. Nggak ada yang mengatakan itu perbuatan tidak mulia. Suami mungkin punya alasan hari itu melarang istrinya keluar. Tapi kalau suami mengantarkan istrinya cari ilmu yang sunnah, itu jauh lebih utama. Diantarkan, ayo dik, tak antarkan. Walaupun untuk pengajiannya ibu-ibu, aku yang ngantarkan kamu. Khawatirnya nanti kamu di sana kencan sama orang. Ya, tak anterin deh gitu ya. Ini namanya suami apa itu? Cintanya luar biasa sama sedikit apa? Posesif. Tapi itu posesif yang positif. Gak jadi masalah. Antarkan istrinya itu nikmatnya luar biasa. Kemudian nanti di hari kiamat yang pertama kali gandoli. Yang gandoli itu alias megangi, ya, menahan laju gerak suami ke surga. Nomor 1 istrinya, kemudian anak-anaknya. Karena di dunia tidak ngajarin tadi itu, nggak ngajarin sholat, nggak ngajarin puasa dan lain sebagainya. Maka himbauan saya kepada saya selaku suami dan saya selaku ayah, ya himbauan saya kepada diri saya sendiri, yuk mulai sekarang ulangi lagi. Kalau sudah ngajarin, ulangi lagi ngajarin ilmu wudhu, ilmu sholat dan lain sebagainya. Kalau Anda susah, gak punya waktu, ya duduk bareng sama pasangan hidupmu, tonton YouTube saya. Ya, dan YouTube-nya ustadz-ustadz yang lain. Buya Yahya itu kan banyak ngajarkan ilmu fikih. Belajar sama Buya Yahya. Muhammad bin Husain al-Habsyi juga sering ngajarkan ilmu fikih. Cari videonya, ilmu wudhu, ilmu puasa. Yang lengkap tapi ya, yang urut. Dari awal sampai akhir. Sehingga kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa? Karena kalau udah belajar ilmu yang wajib tadi, Allah bilang kan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Iya, perintahkan keluargamu sholat. Dan nyuruh sholat itu berarti sudah ngajarin sholat. Jangan cuman sholat, orang tua ngajarin kok ngongkon gitu ya. Perintahkan sholat itu artinya dalam kalimat perintahkan sholat, dia ajari sampai bisa, kemudian perintahkan sholat tuh keluargamu, istrimu, anakmu. Kami gak minta rezeki dari kamu, kata Allah Ta'ala. Aku yang memberikan, kami yang memberikan rezeki pada kamu. Itu jaminan berarti orang yang sibuk belajar ilmu fardu ain dari ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, di samping pahalanya paling besar, ada jaminan rezekinya akan digiring kepada dia. Rezekinya akan diantarkan kepada dia, rezekinya akan mudah. Nah, itulah kenapa orang yang rajin belajar ilmu wajib, kenapa rezekinya itu kok mudah dan berlimpah. Rahasianya di situ. Tolong rahasia ini jangan di-share, jangan diajarkan ke orang-orang. Nanti cari rezekinya jadi mudah semua, ya. Jadi mudah semua. Jelas kawan-kawan?